الحمد لله الحمد لله الذي فضل يوم الجمعة على سائر الأيام الأسبوع واختصر بساعة الدعاء فيها مجاب المسموع. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذوي الزهد والخشوع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ذوي الزهد والخشوع. أما بعد، فقال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الآيات. صدق الله العظيم. Hadratal muhtaramin, para ulama, para kiai, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu yang selalu setia mengikuti kajian ba'da subuh, hadirin hadirat jamaah yang mudah-mudahan di waktu subuh ini diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, sukses dalam meraih rezeki yang halal, dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dilanjutkan kajian kita, mari kita awali membaca suratul Fatihah. Diharapkan dengan suratul Fatihah ini segala niat dan maksud kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperoleh ilmu yang manfaat, berkah, dan ilmu yang selamat, menyelamatkan diri kita dari dunia sampai ke akhirat. Bil qabul wa tarkul sur wal ma'mul wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Hadirin dan hadirat jemaah, kita lanjutkan kajian kita masih sekitar sifat ma'ani yang saat ini yang dilanjutkan dengan sifat ilmu. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-ilmu. Silakan dibaca Ustaz Ubed atau Bapak Ustaz Haji Dedi Samarwati atau yang lainnya. Saya persilakan. Halaman 26. Halaman 26. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu bihaqqihi ta'ala al-ilmu wa hiya sifatun mawjudatun qadimatun qa'imatun bidhatihi ta'ala ya'lamu biha al-asya'a min al-wajibati wal jaizati wal mustahilati ala wajhil ihaqati ala ma hiya alayhi tafsilan. فيعلم سبحانه وتعالى ما لا نهاية له تفصيلا ككمالاته وأنفاس أهل الجنة. فتعلق العلم واحد تنجيزي قديم، وهو تعالى عالم بجميع المعلومات محيط بجميع ما يجري تحت تخوم الأرض إلى أعلى السماوات، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، بل يعلم
زبيب النملة السوداء على صفرة الصماء في الليلة الظلماء بعلم كريم أزلي لم يزل موصوفا به في أزل الآزل لا بعلم متجدد موصوف بالحلول والانفكار فلا تتناهى معلوماته dan wajib pada Allah Ta'ala bersifat ilmu dan mengetahui, yaitu suatu sifat yang wujud yang terdahulu yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Allah mengetahui dengan sifat ilmunya akan segala sesuatu dari hal-hal yang wajib, yang jaiz dan yang mustahil dengan jalan pengetahuan yang meliputi segala sesuatu yang diketahui olehnya secara terperinci. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mengetahui segala sesuatu dengan tidak terbatas secara terperinci, seperti segala kesempurnaan Allah dan kebaikan-kebaikan ahli surga. Adapun ta'alluq sifat ilmu hanya satu, yaitu tanzih dzikri. Allah Ta'ala adalah zat yang maha mengetahui semua yang dapat diketahui. Pengetahuannya meliputi semua yang berjalan di dasar bumi sampai di puncak langit. Tidak hilang dari pengetahuan Allah benda sebesar atau apapun di bumi dan tidak juga di langit. Bahkan Allah dapat mengetahui langkah-langkah semua bintang di atas batu hitam pada malam yang gelap gulita dengan ilmunya yang qadim dan azali. Allah selalu bersifat dengan sifat ilmu tersebut di alam azali, tidak dengan pengetahuan yang baru, tidak juga disifati dengan menetap dan berpindah-pindah tempat. Tidak ada batas sesuatu yang diketahui oleh Allah itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yajibu fi haqqihi ta'ala al-ilmu, dan wajib bagi zat Allah Ta'ala bersifat ilmu. Ilmu itu artinya mengetahui. Nah, mengetahui ini sebenarnya adalah sifat sebelum kehendak. Ilmu dulu, kehendak, baru kudrat. Cuma di dalam pendefinisian memberikan pengertian, kudrat dulu, iradah dulu, baru ilmu. Secara aplikasinya itu ilmu dulu. Misalkan Ustadz Nuril mau buat bangku ini, membuat bangku ini didahului dengan ilmu. Kalau nggak ada ilmunya, nggak bakal jadi namanya bangku. Jadi bapak ibu kalau membuat sesuatu harus punya ilmu, kan? Kalau nggak ada ilmunya nggak bisa. Nah, setelah ada ilmu, baru dia berkehendak. Kalau sudah kehendak, baru dia buat. Berarti susunannya ilmu dulu, kehendak, baru berbuat. Nah, cuma untuk memudahkan pengertian, maka Kimusodik pengarang kitab ini diawali dengan kudrat dulu, iradah, baru ilmu. Apa itu ilmu? Wahia sifatun mawjudatun, qadimatun qahimatun bizatihi ta'ala ya'lamu bihal asya'a minal wajibat wal jaizat wal mustahilah ala wajhil ihaqah. Ilmu itu adalah sifat yang mawjud, sifat yang ada. Sifat yang ada pada siapa? Pada Allah. Begitu ya. Qadimah, adanya ini qadim, ilmunya Allah Ta'ala itu tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, dan tidak akan berakhir ilmu Allah Ta'ala. Itu namanya qadim. Kalau ilmu kita ini terbatas, ya, berarti nggak qadim. Ya, begitu. Lawan daripada ilmu itu kan
jahil, jahlun, bodoh. Sebenarnya ada pada manusia itu bukannya ilmu, tapi jahlun. Kok begitu? Iya. Kalau kita ini mau mengetahui sesuatu, ya lewat baca buku dulu, lewat pendidikan dulu, proses belajar dulu, baru disimpulkan tahu. Artinya gini, sebelum kita ini mengetahui, itu didahulukan oleh bodoh. Cuma kan kita nggak boleh bicara begini. Ya, kalau para alim ulama, artinya orang yang berilmu. Nggak boleh Ustaz Nuril, para jahil juhala, nggak boleh. Ya, walaupun pada dasarnya memang manusia tidak memiliki ilmu, punyanya jahlun. Begitu jamaah. Dengan ilmu itu, ya'lamu bihal asya, Allah mengetahui segala sesuatu yang dimaksud perkara itu wajib. Jadi ilmunya Allah Ta'ala mengetahui perkara wajib. Contohnya, Allah tahu pada dirinya sendiri bahwa dirinya memiliki sifat hidam, sifat bako. Dirinya tidak ada awal, tidak ada akhir. Ya dia tahu. Dirinya maha kuasa, dia tahu. Dirinya maha berkehendak, dia tahu. Itu namanya perkara wajib. Nah, kemudian Allah Ta'ala mengetahui dirinya memiliki perkara mustahil. Misalkan Allah tahu dirinya mustahil punya anak. Ya, artinya gini, mustahil Allah Ta'ala itu memiliki punya anak. Karena kalau punya anak, ya berarti syar'i. Begitu ya. Misalkan ada Tuhan, dirinya nggak tahu kalau dirinya punya istri, dia Tuhan yang bodoh. Ya, kalau misalkan Allah Ta'ala mengetahui dirinya mustahil punya anak, mustahil punya istri, mustahil dirinya lemah. Terus Allah Ta'ala mengetahui perkara jaiz. Contohnya, ya, Allah mengetahui perkara jaiz tentang adanya diri kita. Diri kita ini adalah jaiz, bisa ada, bisa enggak. Nah, besok subuh ibu-ibu ada enggak di masjid ini? Saya pertanyakan, subuh besok ada enggak? Ya belum tentu ya, maka ucapkan insya Allah. Artinya Allah mengetahui diri ibu ada atau tidak. Oleh karena kalau kita berdoa, ya udah pasrahkan. Allah mengetahui. Kalau kita bersedekah, niatkan karena Allah, karena Allah mengetahui. Jangan karena yang lain. Begitu ibu-ibu. Ya, begitu bapak-bapak, sekecil apapun hati kita ini diketahui. Makanya mengetahuinya bagaimana di sini ala wajhil ihaqqa ala ma hiya alaihi tafsilan, itu atas jalan meliputi. Bagaimana ilmunya Allah ala wajhil ihaqqa. Kita ini nggak tahu keadaan manusia di Amerika sekarang ini, nggak tahu. Ya kalau Allah mengetahui. Ya, kita nggak tahu nih isi hati orang, kan nggak tahu. Isi pikiran Bapak saat ini hadir, manusia nggak ada yang tahu. Ya, meskipun ada, itu nggak bisa begitu sendiri, tapi memang Allah yang ngasih khabar. Ya, misalkan ada tukang ramal memprediksi, ya,
itu kebetulan diirodah oleh Allah. Ya, bukannya dia sendiri punya potensi. Misalkan ada orang yang kalau di Islam itu ahlul kasyaf, mengetahui hal-hal yang belum terjadi, percaya kita. Ya, tapi ilmu itu diberikan oleh Allah, bukan ada dengan sendirinya. Ya, misalkan ahlus sihir, ya, paranormal itu yang memprediksi nanti tahun sekian akan terjadi begini, ramalan-ramalan yang seperti itu. Ya, itu bisa aja terjadi kalau diirodah oleh Allah. Artinya gini, segala sesuatu terjadi ini nggak bisa lepas dari kehendaknya, tidak bisa lepas dari kekuasaannya Ibu. Ya. Oleh karena jangan khawatir ya, dengan doa kita. Misalkan Ibu berdoa di hati saja, Allah sudah mengetahui, Allah sudah mendengar. Jangan diabaikan doa orang yang kelihatannya menurut lahirnya kita itu gak percaya. Tapi boleh jadi ada orang yang biasa bahkan gak pernah nimbrung dengan kita, justru doanya itu yang diijabah. Ya. Kita pun tak tahu ini yang hadir di sini siapa doanya yang akan diijabah. Cuma kan kalau berdoa itu ya artinya disuruhkan untuk berjamaah. Kenapa harus disuruhkan berjamaah? Kalau ada keinginan bersama. Ya karena dari sekian orang pasti ada yang diijabah. Gak mungkin gak diijabah. Ya. Nah Ibu, oleh karena jangan menyepelekan doa. Ya, di zaman Rasulullah itu ada seorang ibunya sudah tua, namanya Ummu Sa'ib. Ummu Sa'ib ini Ibu punya anak masih muda, usia 30 tahun. Saat itu sakit dan meninggal dunia. Yang mengurus jenazahnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika matanya ini dipejamkan oleh Rasulullah, ditutup jenazahnya oleh kain, Rasulullah bilang sama para sahabat, wahai para sahabat, kamu tahu gak orang tuanya anak muda ini? Maka saat itu para sahabat bilang, itu putranya Ummu Sa'ib. Di mana Ummu Sa'ib? Di kampung sana ya Rasulullah. Tolong panggil, kasih kabar, anaknya meninggal begitu. Suruh saya. Begitu dikabarkan, ini Ummu Sa'ib menangis karena sedih. Sedih bagaimana Ibu? Sedih dia punya anak satu-satunya. Karena Ummu Sa'ib ini sudah tua, matanya sudah tidak bisa melihat, jalan pun harus pakai tongkat. Nah saat itu di hatinya dia merintih, ya Allah, ya Rabb, saya ini tinggal berdua tadi, yang mencari makan itu anak saya. Saya nggak bisa cari makan sendiri, karena saya mata tidak bisa melihat. Anak satu-satunya kau panggil, berarti kau telah menambah penderitaan diri saya hidup di dunia ini. Wahai Allah, ya, aku ikhlas, andaipun ini adalah kehendak-Mu dan menurut ilmu kamu. Begitu. Akhirnya selesai itu doa di dalam hati, Ummu Sa'ib ini jalan. Begitu jalan menemukan jenazah anaknya,
dipegang kakinya, itu hidup lagi jenazahnya, ya hidup lagi. Maka orang-orang sekitarnya menyaksikan ada jenazah hidup lagi. Sebab apa? Sebab doa ibu kandungnya sendiri. Maka ya doa yang mustajab kata Rasulullah adalah ibu kandung. Kita kalau masih ada ibu, minta doa sama ibu, itu keramat. Ya, bapak-bapak yang masih ada ibu, tengok ibunya. Kalau enggak pakai HP, Ben, bagaimana kabarnya ibu? Ya, doakan saya. Masya Allah. Ya, Gus Dur, ya mantan Presiden Haji Abdurrahman Wahid, ketika lagi seminar ini, dan seminar banyak orang yang datang pada saat itu, tiba-tiba ditelepon oleh ibunya, kamu ada di mana nak? Di Jakarta Bu, tolong ya antarkan ibu ke rumah sakit. Itu gak jadi seminar, ditutup, dia terbang langsung ke Jombang, ditemui ibunya. Begitu ditemunya naik beca, diantar ke dokter. Setelah diantar ke dokter, udah, saya mau ditemenin aja makan. Pergi lagi ke Jakarta lagi, cuma segitu. Masya Allah. Ya, kalau kita kan enggak. Kalau kita ya ditelepon oleh ibu kandung kita, sibuk Bu, ini maaf aja saya nggak bisa. Nggak ada. Kalau sudah ibu memerintahkan, itu nggak ada ceritanya bagi anaknya itu menolak. Nah, kenapa Ummu Sa'id ini doanya mustajab? Ya, tadi Rasul mengatakan jangan menyepelekan. Ketika Imam Bukhari itu dia belajar Al-Quran usia 5 tahun hafal Quran, Imam Bukhari. Terus saat itu dia minta sama ibunya, Bu, izinkan saya, masih kecil ketika usia 6-7 tahun, untuk belajar menghafal hadis. Nah, menghafal hadis itu rumit, susah, nah, karena mata kamu nggak bisa melihat. Jadi Imam Bukhari ini maaf, dia tidak bisa melihat sejak kecil. Ibunya bingung saat itu, sedangkan menghafal hadis itu harus melihat, karena jumlahnya ribuan hadis itu. Ya, maka ibunya hanya berdoa ba'da salat, ya Allah, ya dengan izin kamu, tunjukkanlah kekuasaan kamu kepada diri saya dan untuk anak saya, putra saya. Dia ingin sekali menghafal hadis. Perlihatkanlah kembali matanya, normalkan kembali matanya. Besok paginya itu bisa melihat itu. Bisa melihat Imam Bukhari sampai dia menjadi ulama besar di Bukhara. Bukhara itu di mana? Di Uni Soviet, di Rusia. Nah, ini ibu, ya, maka gini, sekecil apapun doa kita didengar oleh Allah. Sekecil apapun doa kita hanya terbatas di dalam hati, Allah mengetahui isi hati kita. Makanya sholat itu kalau menurut fikih 17 rukun sholat 17. Ya, ada yang bilang 18. Begini, dari 17 rukun ini dibagi secara garis besar, yaitu 3. Ada rukun hati, ada rukun lisan, ada rukun perbuatan. Ya, ruknul qalbi, ya, ruknul lisan, ruknul af'an. Rukun hati bagaimana? Berta'aluk dengan ilmunya Allah. Allah bersifat ilmu. Ini mengetahui isi hati kita di saat sholat.
Maka niat sholatnya ini harus betul-betul subut dan tasrih. Apa itu subut? Tetap dan jelas niatnya sholat. Tadi kita sholat subuh, usalli fardhu subh rak'ataini mustaqbilal qiblah adaan mahmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Ini menetapkan di dalam hati, jangan kemana-mana hati kita. Kenapa? Keberadaan niat di dalam hati kita itu diketahui oleh Allah. Berarti niat itu betul-betul itu. Ya, jangan kemana-mana, terus Allah. Ada suara bagaimanapun jangan didengar Allah. Terus, ya, jangan kemana-mana pikiran kita. Tetapi sayangnya, ketika di tengah jalan, habis ruku yang tidak usah ya Allah liman hamidah, ingat apa? Hari ini saya janji sama orang akan diberikan uang oleh teman saya. Jadi ingat masalah duniawi. Kenapa? Subut kita lepas, ya, ketetapannya kita lepas. Kalau ibu tidak mau lepas, ingatkan Allah mengetahui isi hati kita. Harusnya kalau kita lepas isi hati kita, niatnya kita harus malu, ya, karena niatnya udah sholat, enggak sholat, berarti kita ini malu. Nah, jadi hubungan ilmu dengan isi hati. Kemudian setelah ilmu ada sama ini mendengar. Mendengar apa? Allah Ta'ala mendengar dari bacaan sholat kita. Ustaz Nuril tadi membaca surah Hamid Sajadah, itu diketahui oleh Allah, didengar bacaannya oleh Allah. Termasuk kita, bacaan-bacaan sholat kita ini didengar oleh Allah. Maka jangan salah baca, ya. Setelah didengar, dilihat. Apa yang dilihat? Tubuh kita, gerak-gerik, ya, gerak kita, diamnya kita di dalam sholat itu dilihat. Berarti Bapak Ibu, di dalam sholat ini 3: diketahui diri kita, hati kita, terus didengar bacaan sholat kita, dilihat perilaku diri kita dalam sholat. Berarti nggak kemana-mana kita, diikat oleh Allah, nggak bisa kemana-mana. Nah, kalau misalkan ingat lagi, berarti kita ini dibujuk oleh nafsu, dibujuk oleh syaitan. Karena itu yang bujuk 2, ikat lagi niat kita yang sebenarnya untuk melakukan sholat. Ketika mau dibujuk lagi oleh syaitan, mau dibujuk lagi oleh nafsu, cepat formulasi tadi dihadirkan dalam hati. Kita diketahui, kita didengar, kita dilihat. Jadi nggak kemana-mana. Nah, apakah terhenti nafsu dan setan sampai saat itu? Sampai kita ini salah, itu masih ada setan. Ya, karena itu dipertajam. Ya, dipertajam bagaimana? Dipertajam ya pemahaman ilmu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini dikatakan ya ya'lamu subhanahu wa ta'ala ma la nihayata lahu tafsilan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ilmunya ini tidak ada habisnya, tidak ada ujungnya. Kalau kita ilmunya iya ada habisnya, Allah Ta'ala tidak ada habisnya. Ya, nah itu yakinkanlah bahwa hidup di dunia ini sudah diketahui
oleh Allah. Ketika orang paham benar, mempercayai bahwa Allah itu Maha mengetahui, maka kita tidak akan salah ucap. Salah ucap itu salah berkata. Selalu sebelum berkata dia hati-hati. Tidak salah bertindak. Sebelum bertindak dia hati-hati. Karena takut salah. Kalau ketika takut salah, takut berucap, takut bertindak, maka dia selalu introspeksi. Jadi orang yang memahami ilmunya Allah itu adalah selalu introspeksi. Ketika Sayyidina Umar ibu berjalan sama sahabatnya, tiba-tiba bertemu dengan penggembala kambing. Ini kambingnya ini ratusan. Ya, Umar ingin tahu apakah penggembala kambing ini jujur atau tidak. Maka dipanggillah penggembala kambing ini. Wahai ya Mas Tuan, ya maaf mengganggu sebentar. Ada apa Tuan? Khalifah, ini kambing kamu saya beli deh satu aja. Untuk apa Tuan Khalifah? Untuk kami potong. Karena di rumah kami ada tamu, ya untuk jamuan. Saya beli. Maka si penggembala kambing ini mengatakan, begini Tuan, saya harus izin dulu sama yang punya kambing, karena saya ini hanya sebagai pekerja, saya ini adalah karyawan, harus izin sama tuan saya. Maka Umar mengatakan, lah kamu ambil saja, gak ada yang tahu jumlah kambing ini begitu banyak, apa tuan kamu itu memperhatikan diri kamu? Enggak Tuhan, kamu perhatikan. Tapi kalau saya gak izin, ada yang tahu. Siapa yang tahu? Allah. Allah tahu kalau saya mengambil satu kambing, uangnya saya terima, uangnya itu pun saya kasih. Tahu dengan Tuhan saya. Berarti sebelum dikasih tahu, Allah sudah mengetahui diri saya. Berarti ya orang yang melakukan memahami sifat ini, dia akan melakukan kejujuran. Ya, hadirin jamaah. Ya, jadi kita ini memahami bahwa Allah mengetahui di seluruh jagat raya alam ini, baik dari di bawah bumi sampai di puncak langit. Allah mengetahui. Makanya ya alimah fis sudur, wahai zat yang mengetahui isi hati orang. Ya. Maka kalau kita ini mau sholat, tahu bahwa akan terjadi pada diri kita, dikasih fasilitas enggak sama Rasulullah? Dikasih. Apa fasilitasnya? Salat istikharah. Salat istikharah itu adalah minta pengetahuannya Allah, supaya Allah mengetahui, ngasih tahu pada diri kita. Jadi ibu-ibu kalau ragu, kalau syak, maka salatlah istikharah. Salat istikharah itu jangan sekali, ya terus sampai menemukan. Ya, misal menemukannya di mana Pak Kiai? Bisa di dalam mimpi, bisa di dalam kejadian langsung. Ya, misalkan ibu, ya putrinya ada yang melamar. Ibu ragu dengan keberadaan yang calon mantunya ini. Ini akhlaknya bagus, ya. Apakah tidak bagus? Apakah dia ahli ibadah atau tidak? Maka ibu istikharah itu, jangan enggak istikharah. Istikharah nanti dikasih. Jangan satu kali, terus
Kalau sudah dikasih tahu alamat tanda-tandanya, maka putuskan sama ibu. Jangan kedukun. Ini kedukun, ya, mohon maaf, mengetahui cara anaknya ini begini-begini, kerjakan diri kita sendiri, istighfarah, minta kepada Allah. Kenapa? Karena Allah punya ilmu. Ini kita lagi belajar, Allah Ta'ala memiliki ilmu. Hadirin jamaah. Jadi di berbagai keadaan kita ini sudah diketahui, sampai semut, jalannya semut di batu hitam, sudah di batu hitam, terus di tengah malam gelap gulita, Allah mengetahui keberadaan semut itu. Jangankan kita, semut yang kecil aja dirinya, nasibnya itu dikasih oleh Allah. Loh, kita kok ini kayak orang frustasi masalah rezeki. Gak usah frustasi, gak usah putus asa. Walirijali nasibun mimma tasabu, walinisai nasibun mimma tasaban. Bagi laki-laki ada nasibnya sesuai dengan dilakukannya, bagi perempuan juga dikasih nasib ya, sesuai dengan apa yang diusahakannya. Nasib kita berbeda dengan nasib ibu, nasib ibu berbeda dengan nasib saya. Kenapa harus begitu? Ini ilmunya Allah. Nah, kalau kita nyadar ini ketentuan Allah, sudah ketentuan Allah, kehendak Allah, berdasarkan ilmunya Allah, kita nggak iri dengan nasib orang. Ngapain iri? Karena gini, apa yang ada pada diri orang itu ada plus minus. Contohnya begini, ibu banyak rezekinya, ya. Nah, itu nasib. Bapak misalkan rezekinya kurang tapi ada ilmunya, berarti plus minus. Ya, ibu punya ilmu, bapaknya punya ilmu banyak. Nah, kan ada orang begini, kaya raya, apa bisa dibeli, apa aja bisa dibeli. Makanan di restoran yang mahal-mahal bisa dibeli. Sementara yang miskin gak punya uang, tapi dikasih sehat. Nah, terus orang kaya tadi dikasih sakit. Untuk apa coba? Punya uang, bisa makan enak, tapi sakit. Enak gak, Bu? Nah, kalau yang miskin tadi, Bu, dia gak punya uang, tapi dikasih sehat. Begitu beli kangkung sama sambal bikin, sama tempe dibakar, udah nikmat itu orang. Ya, inilah kapasitas rezeki kita. Nasib kita berbeda-beda, ada plus minusnya. Maka itu jangan ada iri. Maka sikapi apa yang telah terjadi ini. Yang pertama dengan usaha, yang kedua dengan doa, yang ketiga dengan tawakal. Usaha sudah, berdoa sudah, tawakal. Karena yang namanya tawakal ini, law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr. Masya Allah, kalau kamu berserah diri kepada Allah dengan yang sebenarnya berserah diri, maka Allah akan kasih rezeki kamu seperti Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Kok bandingannya burung? Burung tuh kalau lapar berangkat subuh-subuh di jam 6, keluar dari kandangnya. Nanti siang, Bu, kembali lagi, udah dapat makanan, udah perutnya kenyang. Bahkan ada oleh-oleh yang dibawa untuk keluarganya burung. Masya Allah. Kok kita kelihatannya cemas banget masalah seperti itu? Berarti kurang tawakalnya kita kepada Allah.
kembali kepada ilmu ini, apa yang telah terjadi pada diri kita itu sudah diilmu oleh Allah, sudah dikehendaki, sudah dikuasai. Nah, hadirin, kajian ini akan lanjut nanti pada Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan kita yang hadir insya Allah diberikan pemahaman sehingga kita meyakini kepada Allah, meyakini kepada Rasulullah, dan akhirnya kita diakui ya oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya nanti di hari kiamat. Ibu-ibu yang bersedekah ya di pagi hari ini, ya yang ada niat baik, insya Allah segala hajatnya, maksudnya dikabulkan oleh Allah. Ibu yang bersedekah di pagi hari ini selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur, dijauhi dari segala bala, dijauhi dari segala musibah, diberikan lindungan sekeluarga, anak istri dan cucunya dan anaknya yang sedang berpendidikan, yang sedang sekolah, yang sedang mondok, yang sedang kuliah, insya Allah akan dibukakan pintu kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala bil qabul wa taqabbusul wal maqbul wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim tabaraka wa ta'ala an kulli sahabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma tawil a'marana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wassi' arzaqana wa ila al-khair waribna wa 'ani syarr abidna wa qad hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka anta matlubi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.